pagi anak-anak semuanya. Sekarang kita jumpa lagi dengan Ibu Nurbaiti dalam mata pelajaran PPKN. Adapun materi kita yang lalu adalah kasus pelanggaran hak asasi manusia. Sekarang kita masuk materi upaya penegakan hak asasi manusia. Tujuan pembelajaran kita adalah siswa mampu menjelaskan upaya penegakan HAM. Baca buku halaman 22 sampai halaman 28. Upaya penegakan hak asasi manusia. Pertama, upaya pemerintah dalam penegakan HAM. Penegakan HAM di Indonesia tidak berorientasi pada pemahaman HAM liberal dan sekuler yang tidak selaras dengan makna sila pertama Pancasila. Selain mengacu pada peraturan perundang-undangan nasional, proses penegakan HAM di Indonesia juga mengacu kepada ketentuan-ketentuan hukum internasional yang pada dasarnya memberikan wewenang luar biasa kepada setiap negara. Pemerintah Indonesia dalam proses penegakan HAM telah melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan Komnas HAM. Komnas HAM dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 melalui Kepres nomor 50 tahun 1993. Keberadaan Komnas HAM selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Komnas HAM merupakan lembaga negara mandiri, setingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Komnas HAM beranggotakan 35 orang yang dipilih oleh DPR berdasarkan usulan Komnas HAM dan ditetapkan oleh Presiden. Masa jabatan anggota Komnas HAM selama 5 tahun dan dapat diangkat lagi hanya untuk 1 kali masa jabatan. Komnas HAM mempunyai wewenang sebagai berikut. Pertama, melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah. Kedua, menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi. Ketiga, menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia pada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti. Keempat, memberi saran kepada pihak bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. Setiap warga negara yang merasa hak asasinya dilanggar boleh melakukan pengaduan kepada Komnas HAM. Kedua, pembentukan instrumen HAM. Instrumen HAM merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Instrumen HAM biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga penegak hak asasi manusia, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Pengadilan HAM. Ketiga, pembentukan Pengadilan HAM. Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2000. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia, baik perseorangan maupun masyarakat.
Pengadilan HAM menjadi dasar bagi penegakan kepastian hukum, keadilan dan perasaan aman, baik perseorangan maupun masyarakat. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Di samping itu, berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dan terjadi di luar batas teritorial wilayah Indonesia. 2. Upaya penanganan kasus pelanggaran HAM. 1. Upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia. Tindakan terbaik dalam penegakan HAM adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab pelanggaran HAM. Apabila faktor penyebabnya tidak muncul, pelanggaran HAM pun dapat diminimalisasi atau bahkan dihilangkan. Tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran HAM. 1. Menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah. 3. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. 4. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal maupun non-formal. 5. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. 2. Membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi manusia merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Seseorang tidak dapat menikmati hak yang dimilikinya sebelum memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Misalnya, dalam proses pembelajaran di sekolah, kalian tidak akan mendapat pemahaman yang baik dalam sebuah pembelajaran apabila tugas-tugas dalam mata pelajaran tersebut tidak kalian kerjakan. Salah satu cara untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan menghindarkan diri dari sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap egois dapat menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap egois akan menghalalkan segala cara agar haknya dapat dipenuhi, meskipun caranya dapat melanggar hak orang lain. Sekian dan terima kasih. Baiklah, kesimpulan materi kita pada hari ini adalah bahwa penegakan HAM di Indonesia tidak berorientasi pada pemahaman HAM liberal dan pemahaman HAM sekuler yang tidak selaras dengan makna sila pertama Pancasila. Yang pertama, upaya pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia dalam proses penegakan hak asasi manusia melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut. 1. Pembentukan Komnas HAM. 2. Pembentukan instrumen hak asasi manusia.
Ketiga, pembentukan pengadilan hak asasi manusia. Kedua, upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Satu, upaya penegakan pelanggaran HAM. Kedua, membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Ingat, persiapkan diri pada materi yang akan datang, yaitu sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Apabila ada hal-hal yang kurang dimengerti, Ibu akan buka sesi tanya jawab dalam Discord. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Jaga kesehatan, tetap di rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat pagi.